Saya Beni Saputra, NIM 200-231, kelas 6A. Saya akan mempresentasikan PPT tentang motivasi untuk memenuhi nilai UAS. Pertama ada pengertian motivasi. Keberhasilan menurut sebuah output dari proses yang berkesinambungan dan akumulasi berbagai faktor pendorong. Menurut Basit, keberhasilan seseorang tergantung dari berbagai faktor. Berbicara tentang motivasi, maka akan muncul suatu pemahaman bahwa makna itu akan mengarah kepada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga akan mendapatkan kepuasan karena adanya kebutuhan itu, maka menimbulkan suatu dorongan atau usaha yang terwujud dalam suatu perilaku tertentu. Lalu ada konsep motivasi. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang yang tidak seimbang, artinya dia sedang berada dalam a state of disequilibrium. Tetapi sebaliknya, bila mana ada yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh, berarti di tangannya akan mendapat kepuasan. Maka dikatakan bahwa orang itu memperoleh satu keadaan seimbang. Dari segi lingkungan, faktor, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dari dalam diri seseorang berupa sikap, harapan, cita-cita, dan disposisi kebutuhan yang berkembang. Sedangkan faktor eksternal adalah desakan dari luar yang menyebabkan seseorang termotivasi. Di sini ada bagan yang menyebutkan bahwa kebutuhan, dorongan, tujuan. Berdasarkan gambar di atas, ditujukan bahwa needs merupakan kebutuhan-kebutuhan yang terdapat dalam diri seseorang yang harus dipenuhi. Ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomena tampak pada dorongan, drive, yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan, dan akibat dari tindakan tersebut yaitu memuaskan kebutuhan yang terpenuhi. Dari uraian di atas, maka motivasi merupakan upaya individu dalam memenuhi kebutuhannya. Selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka dorongan untuk melakukan sesuatu terus dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan pada diri sendiri seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu karena dikehendaki. Motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. 3. Motivasi merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Yang keempat, motivasi adalah sesuatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan yang dikehendakinya. Dan yang terakhir adalah motivasi adalah suatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. Ciri-ciri individu bermotivasi berprestasi diantaranya 1. Self-confident, percaya akan kemampuan diri sendiri. 2. Originality, mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya. 3. People oriented, tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan, dan tidak menyalahkan orang lain. 4. Task result oriented, berani mengambil resiko terhadap apa yang telah diputuskan dan bersemangat tinggi untuk menyelesaikan tugas. 5. Future oriented, mempunyai daya antisipasi yang tinggi dan mempunyai analisa. Yang keenam, ada risker, menyenangi tugas yang menantang dan tidak cepat menyerah. Sikap dasar motivasi berprestasi.
Yang pertama, senang menghadapi tantangan yang beresiko. 2. Tanggung jawab pribadi tinggi. Ketiga, ingin belajar dari pengalaman. 4. Pengalaman dijadikan sebagai umpan balik. 5. Adanya perasaan dikejar waktu. 6. Menyukai situasi yang majemuk. 7. Mampu menerima kegagalan. 8. Mampu menggunakan pikiran dan akal, kreatif dan inovatif. 10. Mempunyai pengendalian diri yang kuat, sanggup bertahan dalam situasi yang tidak menentu, memiliki standar kesempurnaan untuk dirinya sendiri, sanggup terlibat dalam jangka waktu yang lama, mempelajari lingkungan dan berhubungan tidak sekadar persahabatan tetapi juga mendapat pengetahuan. Karakter motivasi majemuk. Motivasi individu untuk melakukan tindakan pada dasarnya tidak mengandung satu tujuan saja, melainkan lebih dari satu tujuan. Oleh sebab itu, ada banyak tujuan yang ingin dicapai oleh individu karena adanya motivasi ini. Dapat berubah-ubah karena adanya keinginan yang bermacam-macam. 3. Berbeda untuk setiap individu. Pada dasarnya tidak ada persamaan motivasi antara individu satu dengan individu lain. Dua individu yang sama melakukan suatu tindakan tertentu. Faktor-faktor penurunan motivasi. 1. Lingkungan yang tidak kondusif yang mengakibatkan tidak nyaman, merasa berada dalam situasi yang menakutkan, beban pekerjaan yang melebihi kapasitas, pekerjaan terlalu rutin dan tidak ada tantangan, kurang menguasai pekerjaan termasuk prosedur-prosedurnya, tidak ada ukuran tentang standar keberhasilan, tidak ada keseimbangan antara reward dan punishment, tidak ada kesempatan untuk mengembangkan skill sehingga menghadapi pekerjaan baru menjadi sulit, berada di lingkungan kerja yang baru, mempunyai penilaian bahwa dirinya tidak berarti dalam kelompok, tidak memperoleh umpan balik yang membangun, kurang memperoleh pengarahan dan bimbingan dari atasan, merasa diasingkan oleh teman-teman. Ya, selanjutnya teori motivasi, teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, apabila pimpinan ingin memotivasi bawahannya, harus mengetahui apa kebutuhan-kebutuhan bawahannya. Salah seorang yang mengaji teori kebutuhan berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang. Artinya bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama. Mengkaitkan dengan faktor lingkungan, sebaiknya bila pegawai itu puas, hal tersebut selalu dihubungkan dengan pekerjaan itu sendiri. Teori motivasi instrumental. Teori instrumental ini meliputi teori tukar-menukar, exchange teori, dan teori harapan, ekspektasi teori. Secara ringkas mengenai teori tukar-menukar dalam buku Administrative Behavior, tulisan Simon, lebih dikenal dengan sebutan model Organization Equilibrium. Dijelaskan bahwa dalam setiap organisasi yang terjadi proses tukar-menukar atau jual-beli antara organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Orang-orang menyumbangkan pengetahuannya kepada organisasi, dan organisasi memberi imbalan atau menukar dengan gaji atau upah. Hasil produksi organisasi, baik berupa barang atau jasa, kemudian dijual. Hasil penjualan merupakan pendapatan organisasi. Dari pendapatan organisasi inilah mereka memberikan imbalan kepada pegawainya. Lalu ada pendekatan dalam motivasi kerja. Secara teoritis, motivasi merupakan suatu proses dalam seseorang yang terpengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor fisiologis maupun psikologis, yang menggerakkan perilaku untuk mencapai hasil tertentu. Kebutuhan merupakan suatu yang Froome. Teori Porter-Lawler, teori Froome sebetulnya merupakan pengembangan dari teori Kurt-Lewin. Teori Froome menunjukkan sejumlah variabel yang dikenal dengan VIA.
balance, instrumentality, dan ekspektasi. Valensi berkaitan dengan kadar kekuatan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu. Indikasinya mencakup nilai, upah, sikap, dan kegunaan hasil. Nilainya bisa bersifat positif dan negatif. Instrumentalis berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dan tingkat kedua. Hubungan antara prestasi dengan imbalan atau pencapaian prestasi tersebut. Pengharapan adalah suatu keyakinan bahwa suatu usaha akan menghasilkan suatu tingkat prestasi tertentu. Motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Secara konseptual, kinerja merupakan terjemahan yang paling dianggap sesuai dari istilah perform. Juga diartikan unjuk kerja, pelaksanaan kerja, atau pencapaian kerja. Smith dalam Yoyon Bahtiar Irianto menyatakan bahwa perform atau kinerja adalah output derived from process, human of otherwise, dan jadi dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari suatu proses, artinya hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan unjuk kerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi, sebab kemampuan tanpa motivasi atau sebaliknya tidak dapat menghasilkan output yang tinggi. Untuk memperjelas ungkapan tersebut, McAfee dan Povenberger menggambarkan secara matematik, yaitu ability x motivation sama dengan job perform. Berdasarkan rumus tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil perkalian antara kemampuan dan motivasi. Sedangkan pengertian motivasi diartikan sebagai sumber daya pendorong yang menyebabkan orang berbuat sesuatu. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.